Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan ISO 9126 untuk pengujian pada aplikasi Telegram. Baik, untuk anggota kelompok yang pertama itu ada Dika Pramaditama, kemudian ada Ramaditya Firdaus, ada saya Rifa Muhammad, dan juga ada Riri Anissa Penaza. Baik, yang pertama saya akan membahas apa itu pengujian perangkat lunak dengan menggunakan ISO 9000 atau standar ISO 9126. ISO 9126 merupakan salah satu framework standar internasional yang digunakan untuk melakukan pengujian kualitas perangkat lunak yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electrotechnical Commission atau IEC. Standar internasional ini memiliki kemampuan dalam mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, karakteristik mutu, model, dan metrik terkait untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk perangkat lunak. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa aplikasi yang akan kita uji, yaitu Telegram. Telegram adalah aplikasi pengirim pesan instan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, gambar, video, dan berbagai jenis file lainnya secara cepat dan aman. Telegram menonjolkan keamanan dan privasi penggunanya dengan menyediakan enkripsi end-to-end pada pesan dan panggilan suara. Selain itu, Telegram juga memiliki fitur grup chat, kanal publik, dan bot otomatis yang memperkaya pengalaman penggunanya. Aplikasi ini tersedia di berbagai platform, termasuk Android, iOS, dan desktop, sehingga memudahkan pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai instrumen penilaian. Instrumen penilaian sendiri di sini digunakan untuk menilai hasil dari uji yang kita lakukan. Nah, untuk ISO 9126 sendiri terdapat beberapa kriteria atau karakteristik yang terdapat pada model tersebut. Yang pertama itu ada functionality, lalu reliability, usability, efisiensi, maintainability, dan portability. Untuk masing-masing kriterianya juga terdapat subkategori yang seperti sudah terpampang di layar. Lalu untuk metode pelaksanaan sendiri, untuk tahap pertama atau phase pertama, itu kami melakukan analisis metode terlebih dahulu, di mana dalam analisis metode ini kami akan membaca beberapa literatur mengenai eh, penggunaan model ISO 9126 ini kepada beberapa software gitu. Nah, setelah melakukan analisis metode, lalu untuk keduanya itu kami membuat pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaannya sendiri itu terdapat 14 pertanyaan dengan 5 opsi pilihan jawaban yang menggunakan pendekatan skala dengan rentan nilai antara 1 dan 5. Lalu setelah pertanyaan itu dibuat, kita mencari responden. Nah, eh, cara mencari respondennya sendiri kita membuat melalui Google Form yang nantinya Google Form tersebut akan dibagikan atau di-share kepada teman-teman kita gitu. Lalu yang ke phase 4 itu terdapat analisa respon. Setelah mendapatkan respon dari kuesioner yang sudah kita sebarkan, itu kita menganalisis hasil dari kuesionernya gitu. Jadi ketika sudah mendapat pertanyaan itu, data-datanya akan kita olah, akan kita hitung, dan yang terakhir itu ada di phase 5 akan mendapatkan hasil dari pengolahan datanya tersebut, yang menjadi kesimpulan dari pengumpulan data kita. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Melalui kuesioner yang tadi telah disebar, terdapat 29 responden dengan status pengguna sebagai berikut. Yang pertama ada 3,4% alias satu orang responden belum pernah menggunakan Telegram. Yang kedua ada 41,4% atau 12 responden merupakan pengguna aktif Telegram. Dan sisanya ada 55,2% atau sekitar 16 responden pernah menggunakan Telegram, namun tidak lagi. Selanjutnya ada nilai frekuensi rata-rata dari tiap pertanyaannya. Nah, ada gambar diagram frekuensi dari
nilai rata-rata untuk skala 1 sampai 5 atau opsinya itu ada di diagram tersebut. Nah, untuk nilai terbesar ada pada pertanyaan nomor 7 dengan skor 4,2 yang berisi tentang penilaian untuk layanan bot dalam Instagram. Dan nilai terendah ada pada nomor 14 dengan skor 3,17 mengenai kemampuan Telegram untuk berinteraksi dengan sistem lain. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan sebuah nilai frekuensi dari tiap kategorinya. Dan di sini kami juga sudah menetapkan gitu ya bobot dari setiap kategorinya, dan kita juga sudah menghitung nilai total dari setiap faktor sesuai dari jawaban responden gitu ya. Oke, untuk yang pertama itu functionality, kita beri bobot 0,2 dengan nilai FA-nya itu 3,5. Untuk kategori reliability itu bobotnya 0,15 dengan FA 3,4. Untuk usability bobotnya 0,15 dengan FA 3,7. Untuk efisiensi itu bobotnya 0,2 dengan nilai FA 3,7. Untuk maintainability bobotnya itu ada 0,15 dengan FA 3,5. Dan yang terakhir portability bobotnya 0,15 dan nilai FA-nya 3,8. Nah, dari nilai frekuensi tersebut, jadi kita bisa menentukan total kualitas dari aplikasi Telegram tersebut. Untuk menghitungnya, dikalikan bobot dikali dengan nilai FA dari setiap kategorinya. Maka di sini kami mendapatkan nilai 3,66 dibagi 5. 5 ini merupakan nilai maksimal dari jawabannya gitu ya. Lalu dikalikan 100, maka dapat disimpulkan predikat hasil dari pengujian aplikasi Telegram ini baik gitu. Karena di sini mendapatkan nilai 73% yang dimana terletak pada rentang 61% sampai 80%. Maka kesimpulannya predikat pengujiannya itu baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.